Dani Kurniawati, Prodi PAI semester 5A. Sini saya akan menjelaskan tentang model-model penilaian berbasis kelas. Model penilaian berbasis kelas ini merupakan bagian dari penilaian internal untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penggunaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran. Penilaian berbasis kelas ini juga merupakan suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Tujuan dari penilaian kelas berbasis kelas secara umum tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik atas hasil belajar yang dicapainya. Yang kedua, memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan tujuan penilaian berbasis kelas secara khusus di sini yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut, baik terhadap masing-masing siswa maupun terhadap siswa yang di seluruh kelas. Kemudian fungsi dari penilaian berbasis kelas yang pertama untuk membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Yang kedua, membantu siswa mendapatkan kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Kemudian ada objek penilaian berbasis kelas. Objek ini merujuk pada berbagai aspek yang dievaluasi oleh guru dan pemantauan kemajuan siswa dan pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran. Ada juga domain dan alat penilaian berbasis kelas. Domain dalam penilaian pembelajaran ini meliputi 3 domain. Yang pertama, domain kognitif. Domain ini meliputi hal-hal seperti tingkatan hafalan, tingkatan pemahaman, tingkatan aplikasi, tingkatan analisis, dan juga tingkatan evaluasi. Kemudian yang kedua, domain psikomotorik. Domain ini meliputi tingkatan penguasaan gerakan awal yang berisi kemampuan peserta didik dalam menggerakkan anggota badan. Tingkatan gerakan seni rutin meliputi kemampuan melakukan atau menirukan gerakan yang melibatkan seluruh anggota badan. Kemudian domain afektif. Domain afektif ini memberikan respon atau reaksi terhadap nilai-nilai yang menerima nilai, menilai yang ditinjau dari segi baik maupun buruknya. Kemudian ada beberapa alat penilaian berbasis kelas yang umum digunakan, yaitu seperti teks tertulis, observasi, portofolio, penilaian diri, penilaian teman, juga tes praktik dan rubrik penilaian. Adapun prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas di sini untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih baik, maka pelaksanaan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip umum, yaitu seperti kontinuitas. Penilaian ini tidak boleh dilakukan secara indisental karena pendidikan dan pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan penilaian ini terhadap suatu objek harus mengambil seluruh dari objek itu sebagai bahan penilaian. Yang ketiga, objektivitas. Penilaian ini hendaknya dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, kooperatif. Penilaian ini untuk melihat prestasi belajar peserta didik secara utuh. Guru hendaknya bekerja sama dengan orang tua, seperti itu. Kemudian manfaat hasil penilaian berbasis kelas. Hasil PBK ini bermanfaat untuk
Yang pertama, umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya, sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa. Yang ketiga, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki programnya, seperti silabus pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang keempat, memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang kelima, memberikan motivasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat tentang efektivitas pembelajaran. Yang terakhir, ada jenis-jenis penilaian kognitif. Penilaian kognitif ini pengetahuan yang menilai sejauh mana siswa menguasai pengetahuan yang diajarkan dalam mata pelajaran. Jenis penilaian tes tertulis, ujian atau kuis, tugas individu atau kelompok, penilaian yang berbasis proyek. Contohnya seperti pemilahan ganda, soal esai, atau tes yang menguji pemahaman konsep. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.